Tapi karena dia sudah membangun akar yang kuat, jadi begitu kena angin dia tidak rubuh. Tapi kalau akarnya di Indonesia, biasanya orang ingin langsung eksistensinya yang tinggi, naik duluan begitu. Akarnya nggak kuat. Akhirnya begitu tinggi kemudian tersapu angin rubuh semua. Iya. Tapi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian seperti apa, Mas? Apalagi misalkan nih dalam kondisi kita juga pengangguran gitu ya, belum dapat kerja dan sebagainya. Kemudian juga dari sisi pendidikan kita juga masih kurang. Dari sisi pertemanan kita juga terbatas. Nah, itu filosofi itu bisa kita aplikasikan seperti apa kalau kondisinya seperti itu, Mas? Justru di sini pentingnya pertanyaan. Pentingnya pertanyaan yang kita ajukan pada diri sendiri gitu. Misalnya tadi, saya nggak punya teman. Kalau pertanyaannya, saya nggak punya teman, harusnya pertanyaannya seperti ini: bagaimana caranya supaya saya punya teman? Ya gaul dong gitu. Saya nggak punya modal, ya saya cari dong modalnya. Nggak ada orang yang bisa bantu, ya bantu diri sendiri. Makanya kita dalam skala yang terbatas juga sebenarnya siapkan modal di tempat kita. Tapi kita selalu melihat kira-kira kepentingannya apa. Pertama, ada orang yang misalnya datang ke tempat kita naik sepeda motor. Pak, saya butuh dana sekitar 5 juta untuk modal usaha. Misalnya buka voucher handphone. Kemudian kita tanya, Bapak punya uang berapa? Nggak punya. Saya siapa tahu di sini bisa bantu kasih modal gitu. Kita sih bisa bantu, Pak. Jangankan 5 juta sampai 20-30 juta misalnya kita bisa bantu. Tapi kemudian kita tanya, Bapak kesini naik apa? Naik sepeda motor. Punya sendiri, Pak? Iya. Sudah lunas? Sudah. Jual dulu, Pak. Kita minta dia jual sepeda motornya. Kenapa? Korbankan dulu diri sendiri dong, baru kurangnya kita yang nambah gitu. Jangan apa-apa kita dulu yang berkorban, dianya sendiri enak-enakan naik motor, kan nggak masuk akal juga gitu ya. Harusnya dia jual dulu sepeda motor dia coba agak sengsara sedikit, jalan kaki, naik angkot kemana-mana, tapi kita akan tambah sisanya. Dan jangan berharap kalau dia nggak mau jual kita kasih, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Jadi memang ini sebagai suatu konsep yang win-win solution begitu ya, Mas? Saya pikir justru dia harus kalah duluan. Ya? Ya, artinya dia harus kalau hidup dia harus hidup di bawah standar hidup dia. Kalau tadinya dia sudah punya motor, kalau motornya dijual kan dia harus naik angkot. Dia harus kalah dulu. Tapi kalah untuk menang gitu suatu saat. Karena kita jamin kalau dia mau korban untuk dirinya sendiri, suatu saat pasti akan ada orang lain yang coba untuk bantu dia. Tapi kalau dia nggak mau korban untuk dirinya sendiri, saya nggak berharap. Saya Atau mungkin dalam bahasa anak-anak sekarang itu merendahkan diri dulu, kemudian untuk menaikkan harkat martabatnya kemudian. Gitu ya. Jadi artinya high profile, low profile, high profit begitu ya. High profit. Walaupun tadi interpretasinya bisa lain begitu ya, Mas. Mungkin, iya. Baik, mungkin yang terakhir ini Mas Zainal, tentunya berkaitan dengan pengangguran memiliki suatu implikasi sosial yang begitu berat. Kemudian kadang-kadang untuk mulai diri kita sendiri untuk terus maju juga susah. Nah, ini apa nih, Mas, pesan-pesan terakhir nih agar kita terus bisa berpikir secara visioner begitu untuk maju ke depan terus? Di kita biasanya cari orang-orang yang visioner itu sangat sulit sekali. Sangat sulit ya. Karena biasanya untuk berpikir 2-3 tahun ke depan aja sangat sulit. Cobalah untuk mulai berpikir yang agak jauh sedikit gitu ya. Kalau biasanya saya simulasi bagaimana bikin sesuatu dari sesuatu yang tidak ada harganya. Biasanya yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sangat-sangat simpel, yang nggak perlu ngapa-ngapain sudah jadi gitu. Jadi mulailah untuk punya visi yang sangat besar. Saya ingat satu film tentang Panama Canal yang dilakukan oleh Ferdinand de Lesseps. Dia pernah sukses membangun terusan Suez, kemudian dia pindah ke Panama, dia ingin buat terusan Panama. Ternyata terusan Panama itu tidak jadi karena dia sudah keburu meninggal. Tapi visinya yang besar itu kemudian dilanjutkan oleh John Stevens, kemudian dilanjutkan lagi oleh Bogart, sampai kemudian jadilah terusan Panama yang tadinya dimulai oleh Perancis, selesainya oleh Amerika. Tapi itu kekuatan sebuah visi. Visi yang tidak hanya melampaui satu generasi, tapi 3 atau 4 generasi ke depan. Itu yang memang sudah harus kita pikirkan. Dan di kita yang namanya pembangunan itu tergantung siapa pemimpinnya. Kita tidak punya blueprint kira-kira 25-30 tahun lagi kita mau apa.
Dulu mungkin kita punya yang namanya repelita itu kita Betul. punya, tapi sekarang kita nggak tahu arah kita mau kemana. Kompas kita nggak benar semua. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh pemimpin kita selalu saja ada yang kritik. Iya. Selalu saja, ya kenapa sih nggak coba, ayo deh visinya ke depan apa, ayo kita sama-sama kerja gitu. Iya, baik. Dan tentunya itu semuanya bisa terlaksana kalau kita mau memulainya dari diri kita sendiri ya Mas ya. Saya pikir begitu. Dengan apa yang kita miliki dan tentunya dengan spirit kita untuk terus maju. Baik. Semoga nanti kita bisa menjadi bagian daripada upaya pengentasan pengangguran ini Mas. Insya Allah. Insya Allah begitu ya. Iya. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi dan Profesor Muda, waktu kita di Mutiara Pagi The Power of Life pagi hari ini harus kita akhiri. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Anda dan semoga perbincangan kita di pagi hari ini juga bisa memberikan spirit untuk Anda untuk terus maju lagi. Saya Ivan Ardian dan juga Mas Zainal mohon pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Pagi The Power of Life dipersembahkan oleh Trijaya FM dan Institut Kemandirian Jakarta. Kirimkan saran dan kritik Anda melalui SMS. Ketik subuh, spasi nama, spasi kritik dan saran Anda. Kirimkan ke 0812 111 1046.